Assalamualaikum, hai, Putri di sini. Selamat datang di channel Global HP. Apa kabar nih semuanya? Semoga sehat selalu. Teman-teman yang baru datang bantu subscribe ya, agar Putri bisa bahagiain orang tua. Selanjutnya akan dibahas oleh Bang Adul ya. Realme resmi meluncurkan smartphone terbarunya Realme GT Neo 3 di China. Sekaligus menjadi penerus dari Realme GT Neo 2 yang diluncurkan pada 2021. Hebatnya Realme GT Neo 3 menawarkan spek gahar termasuk dukungan fast charging yang lebih besar, yaitu fast charging 150 watt. Dibandingkan pendahulunya, Realme GT Neo 3 hadir dengan beberapa peningkatan spesifikasi, salah satunya dukungan fast charging yang lebih besar. Tak tanggung-tanggung, Realme melengkapi ponsel barunya dengan teknologi fast charging 150 watt. Dengan dukungan tersebut, daya Realme GT Neo 3 diklaim dapat terisi dari 0 sampai 50% hanya dalam 5 menit. Berlabel smartphone flagship, Realme juga menyematkan berbagai fitur mumpuni lainnya, baik dari aspek tampilan maupun dapur pacu ponsel. Realme GT Neo 3 ditenagai oleh chip Dimensity terbaru besutan MediaTek. Sistem on chip yang diproses dengan fabrikasi 5 nanometer ini dipadankan dengan GPU Mali G610. Kemudian kini Realme GT Neo 3 akhirnya telah mengantongi sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri Kemenperin Indonesia. Sertifikasi bernomor RMX 3561 diajukan oleh PT Sukov Indo terhitung sejak 11 Maret 2022. Sekedar informasi, setiap perusahaan pembuat smartphone tidak bisa secara asal-asalan menjual produk mereka di Indonesia. Hal ini dikarenakan akan serangkaian proses pengujian perangkat yang harus dilalui. Singkatnya, semua perangkat telekomunikasi smartphone harus mengantongi sertifikat TKDN dan postel terlebih dahulu agar mendapat izin edar. Jadi berhubung Realme GT Neo 3 sudah disertifikasi TKDN, maka dapat dipastikan bahwa HP tersebut akan segera diluncurkan di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan saya pribadi yang telah melakukan cross-check di TKDN Indonesia dan sertifikasi FCC Amerika. Dari nomor model yang ada di TKDN Indonesia RMX 3561, mengacu kepada Realme GT Neo 3, sama seperti yang terpampang di situs sertifikasi Amerika Serikat. Oke, mungkin gak usah banyak bacot demi menghargai waktu kalian. Yang berharga berikut ini adalah review singkat dari Realme GT Neo 3, yang sudah dirilis di China dan rencananya smartphone ini akan masuk ke pasar Indonesia. Pertama, dalam pembahasan kali ini saya akan mengungkap bagian sisi terluar dari spesifikasi Realme GT Neo 3, yang mana tak lain terletak pada bagian sisi bodi fisik dan juga layar sebagai penjamin tampilan visualnya. Mengenai soal bodi, tampaknya memang spek Realme GT Neo 3 ini didukung oleh desain fisik yang sangat kompatibel dengan konsep flagship yang diusungnya. Di samping itu, pada sisi lainnya, tepatnya di bagian belakang, tentu saja Realme akan memberikan sentuhan mewah dengan warna hitam dan biru elegan yang sangat menarik. Bahkan modul kamera utamanya tampak sangat menarik dengan penempatan yang sangat anggun di bagian sisi kiri atas punggungnya. Kemudian pada bagian depannya, Realme GT Neo 3 mengusung layar mewah dengan mengandalkan panel AMOLED 120Hz dengan touch sampling rate 1000Hz. Tentunya sudah barang tentu bakal memberikan akses jaminan performa visual yang sangat tajam dan terkesan begitu realistis. Apalagi ukuran layarnya pun terlihat begitu luas dengan ukuran 6,7 inci dan memiliki rasio 20:9 untuk memastikan tampilan visual nan atraktif. Selain itu, smartphone ini sudah dibekali fitur Corning Gorilla Glass 5 sebagai pelindung layar dari smartphone ini. Sedangkan dalam soal performa tentu saja tak perlu diragukan lagi, mengingat spesifikasi Realme GT Neo 3 ini telah dibekali ragam susunan komponen nan handal. Realme GT Neo 3 ditenagai oleh chip Dimensity 8100 besutan MediaTek. Sistem on chip yang diproses dengan fabrikasi 5 nanometer ini dipadankan dengan GPU Mali G610. Di mana chip yang diusung oleh HP Android Realme terbaru tersebut telah memiliki kemampuan dalam menjaga daya selalu hemat, meski digunakan untuk aktivitas program yang membutuhkan suplai power tinggi. Buat kalian yang bertanya Snapdragon 870 dibandingkan chipset Dimensity 8100 bagusan mana? Berikut ini kami kasih sampel perbandingan chipset Snapdragon dengan chipset Dimensity. Di segi performa dapur pacunya, chipset Dimensity 8100 unggul telak atas sang lawan Snapdragon 870. Di segi baterainya, tampak chipset Dimensity 8100 lebih hemat daya daripada Snapdragon 870 yang gampang boros.
Untuk segi keseluruhan menurut pengujian smartphone, Realme GT Neo 3 lebih bagus daripada Realme GT Neo 2 bahkan Poco F4. Berkat chipset terbaru dari MediaTek yakni Dimensity 8100. Jadi kami rasa ketika masuk pasar Indonesia, smartphone ini patut kalian tunggu perilisannya di Indonesia, karena mampu membantai sang lawan Poco F4. Kemudian untuk menjamin aktivitas multitasking, Realme GT Neo 3 telah membenamkan RAM berkapasitas 8GB atau 12GB, yang mana masing-masing disertai memori internal 128GB atau 256GB, yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Lalu guna memberikan akses grafis tinggi, maka Realme akan menjaga akses olah grafisnya dengan mengandalkan GPU Mali G610, yang begitu atraktif untuk menjamin tampilan grafik dan begitu smooth. Untuk program operasional sistemnya sendiri, Realme GT Neo 3 mengusung OS Android 12 dengan Realme UI 3 terbaru sebagai sistem operasinya. Bergerak ke sektor lain, kini saya akan mengungkap sisi kamera dari spesifikasi Realme GT Neo 3. Dikatakan bahwa kamera dari spek Realme GT Neo 3 menghadirkan teknologi lensa dari Sony IMX766, yang tak lain merupakan brand kamera ternama, di mana perangkat cerdas kelas premium ini akan menampilkan daya bidik utama 50MP yang dilengkapi fitur OIS. Kemudian disematkan juga modul ultra wide 8MP dan kamera makro 2MP. Lalu Realme GT Neo 3 sendiri juga akan menjamin kehandalan kamera utamanya dengan kemampuan 4K sebagai ketajaman videonya. Sedangkan untuk menjamin kebutuhan selfie, maka Realme pun akan menempatkan lensa kamera depan tumbal beresolusi 16MP. Menariknya nih guys, pada kamera utama dari smartphone Realme ini sudah dibekali fitur gimbal Gyro Ace, yang sangat berguna untuk menjaga keseimbangan atau meminimalisir getaran saat merekam video maupun memotret. Berikutnya, konektivitas yang diusung oleh spesifikasi Realme GT Neo 3 ini pun juga sangat identik dengan aktivitas keseharian para pengguna. Lalu dalam memberikan akses kemudahan pengguna saat transfer data, maka Realme telah menyematkan fitur handal berupa Bluetooth 5.2, koneksi NFC, USB Type-C, dan juga USB on the go. Sementara itu pada HP Android, Realme GT Neo 3 ini tidak menyediakan lubang audio 3,5mm sebagai lubang kabel headset. Sementara itu di sisi lain tak bisa dipungkiri juga bahwa spesifikasi Realme GT Neo 3 ini pun juga telah dibekali oleh baterai handal sebagai penjamin kebutuhan suplai power. HP ini mengusung baterai 4500 mAh dengan fast charging Realme Ultra Dart Charging 150W. Realme GT Neo 3 juga tersedia dengan varian baterai lebih besar 5000 mAh, tetapi hanya dengan dukungan fast charging 80W. Bergerak ke segmen terakhir dari review kali ini, saya saatnya mengulas harga Realme GT Neo 3 terbaru. Di mana dalam soal harga sendiri, tentu saja sebanding dengan spesifikasi maupun fitur-fitur yang dibawa HP ini. Tentu saja harga yang sudah cukup ideal dan sepadan bila disandingkan dengan kemampuan dan keunggulan HP Android ini. Menariknya nih guys, smartphone ini sudah masuk TKDN Indonesia dengan nomor model RMX3561. Jika sudah disertifikasi TKDN Indonesia, dapat dipastikan smartphone itu akan dirilis ke Indonesia juga. Jika Realme GT Neo 3 datang ke Indonesia, kemungkinan besar langsung berhadapan dengan Poco F4 atau Xiaomi 12 Lite 5G. Jika disandingkan dengan Poco F4, sudah jelas jika Realme GT Neo 3 ini adalah pesaing berat dari Poco F4. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar ini, kami usahakan akan membalas komentar kalian. Oke, di sini kami pamit, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Hai semuanya, terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa bersyukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas like, komen, dan subscribe-nya. Dadah, love you semuanya.